Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Nursyamsi STMT selaku sebagai dosen pembimbing dari mata kuliah Teknologi Bahan Lanjut. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan tugas dari kelompok kami, yaitu yang membahas mengenai green concrete. Adapun sebelum kami memulai penjelasan dari tugas kami ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Pangatul Pakpahan dengan NIM 210404051. Perkenalkan, nama saya Margareta Yolanda Nainggolan dengan NIM 210404054. Perkenalkan, saya Gloria Stefani dengan NIM 210404082. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan dari materi green concrete ini. Nah baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Nah seperti yang kita ketahui, bahwa beton merupakan material yang paling sering digunakan dalam dunia konstruksi. Dalam pembuatan beton, kita mencampur semen, pasir, dan batu pecah, di mana perbandingannya adalah 1:2:3. Nah, daripada itu dapat kita simpulkan bahwa 1/6 atau 10-15% dari volume beton merupakan semen. Menurut Garside pada tahun 2019, produksi global semen mencapai 4,1 biliar ton per tahun 2022 dan diekspektasikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Lalu bagaimana sih semen itu diproduksi? Mari kita lihat pada video berikut ini. Divided in two separate videos. Portland cement is produced by burning a mixture of 80% limestone and 20% clay at around 1450 degrees Celsius. Clays are dehydroxylated at about 650 degrees Celsius, while limestone decomposes to calcium oxide and CO2 at around 850 degrees Celsius, depending on the CO2 partial pressure. Note that in cement chemistry, CO2 was originally noted as C with a superscript. For typeset convenience, it is now often noted either C' or C small c. The decomposition of limestone accounts for 60% of CO2 emissions from cement production, the rest coming from the combustion of fuel. Overall, cement production accounts for 6 to 8% of anthropogenic CO2 emissions. In modern cement plants, the decomposition of limestone takes place in a precalciner placed before the kiln. This precalciner is fed with hot air stream coming out of the kiln and heat recovered from the quenched material produced in the kiln, so that heat is very efficiently recovered. Nowadays, clinkering takes place in rotary kilns. They are fed with the hot mix of calcium oxide and clays coming from the pre-calciner. These kilns have a length of around 70 meters and a diameter of about 7 meters. They are the central element of modern cement plants and a key part of making cement production a continuous and highly efficient process. Rotary kilns are heated by a burner placed at their exit so that the temperature gradually rises through the kiln. In the first part, calcium oxide and calcined clays react to produce dicalcium silicate, 2CaO.SiO2, noted C2S in cement chemistry. Its impure form in industrial cement is called belite. At this stage, we additionally have the formation of some amorphous calcium aluminates, similarly to what happens when producing natural cements. As the material moves through the kiln, the temperature rises and two things happen. First, the aluminates form a liquid phase that can be seen as a solvent for high-temperature reactions. Second, a reaction between C2S and additional calcium oxide takes place to form tricalcium silicate, 3CaO.SiO2, or C3S in cement chemistry. This phase is the most important one in Portland cement. Its impure form in industrial cements is called alite.
The reaction forming C3S becomes thermodynamically favorable at temperatures above 1250 degrees Celsius. However, higher temperatures are needed for an effective reaction, so that kilns typically aim to achieve a maximum temperature of 1450 degrees Celsius, whereby the rate of C3S formation is enhanced by the aluminate melt that increases the mobility of the reactants. At the kiln exit, clinker contains a lot of C3S, which is thermodynamically stable in the kiln but unstable at ambient temperature. This is why it has to be rapidly cooled or Seperti pada video yang telah kita lihat barusan, kita ketahui bahwa pada proses pembuatan semen melalui proses pembakaran dengan suhu 1400 derajat Celcius, yang dimana menghasilkan emisi karbon dioksida. Dimuat pada McKinsey & Company pada 2017 bahwa semen menyumbang 7% dari emisi karbon dunia, yang menurut Tino Balestra akan terus meningkat sebanyak 40% pada tahun 2050. Nah, selanjutnya menurut Hubbard, produksi 1 ton semen menghasilkan 0,9 ton jejak karbon. Nah, karena konsumsinya yang besar dan luas, semen dianggap sebagai material paling berpolusi kedua secara global menurut IEA pada tahun 2016. Lalu, karena itu diciptakanlah green concrete. Apa yang dimaksud dengan green concrete? Nah, green concrete merupakan beton yang mengandung bahan daur ulang dalam komponennya dan memiliki proses produksi yang ramah lingkungan dan memiliki kinerja tinggi selama siklus hidup bangunan. Dibandingkan dengan beton normal, beton hijau dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan dianggap lebih murah dan tahan lama. Dikutip dari kompas.id, beton hijau ataupun green concrete dapat mengurangi 11% dari emisi karbon dunia. Di bawah ini, dapat kita lihat tabel yang menunjukkan bahwa pada beberapa kawasan di dunia seperti Asia, Afrika, dan kawasan lainnya, jumlah emisi karbon yang disebabkan oleh produksi semen terus berkurang dari tahun 2012 sampai pada tahun 2019. Nah, berikut merupakan contoh dari semen yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama Portland Composite Cement atau PCC, yang kedua Portland Pozzolan Cement atau PPC, dan yang ketiga ada Portland Slag Cement atau PSC. Lalu masuk pada poin yang kedua, yaitu kelebihan dari green concrete. Menurut ISE pada tahun 1999, kelebihan dari green concrete ada dua, yaitu yang pertama hemat energi, dan yang kedua mengurangi emisi karbon dioksida. Yang pertama yaitu hemat energi. Untuk memproduksi semen Portland, membutuhkan batu bara ataupun gas alam dalam jumlah yang besar untuk memanaskannya. Belum lagi energi yang dibutuhkan untuk menambang dan mengangkutnya terlebih dahulu. Sedangkan, jika kita memanfaatkan sebagian dari limbah yang sudah ada seperti fly ash, tentunya dapat menghemat energi. Seperti yang kita ketahui, fly ash sudah menjadi salah satu hasil sampingan dari proses industri lainnya. Dengan begitu, tidak perlu menghabiskan energi yang lebih banyak lagi dalam konsep beton hijau. Yang kedua, yaitu mengurangi emisi karbon dioksida. Menurut Universal Eco, lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk membuat beton hijau berarti lebih sedikit emisi gas berbahaya ke udara. Karbon dioksida ikut bertanggung jawab atas pemanasan global, yang dapat menyebabkan perubahan cuaca, kenaikan permukaan laut, dan bahkan perubahan hasil pertanian dan kehidupan hewani. Produksi semen ikut menyumbang sebesar 4 hingga 5% karbon dioksida di seluruh dunia. Selanjutnya, masuk pada poin ketiga, yaitu syarat green concrete. Menurut Universal Eco, syarat dari green concrete yaitu yang pertama, mengurangi emisi karbon, yang kedua, penggunaan bahan yang ada harus secara optimal, yang ketiga, performa lebih baik, yang keempat, daya tahan lebih baik, yang kelima, mengurangi penyusutan beton, yang keenam, tidak ada peningkatan biaya, yang ketujuh, peningkatan kemudahan pengerjaan serta konsistensi kohesi.
Selanjutnya, masuk pada tujuan pembuatan green concrete. Menurut Jaya et al. Pada tahun 2021, tujuan dari pembuatan green concrete itu ada 4, yaitu yang pertama menerapkan 3R atau reduce, reuse, and recycle. Yang kedua yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan sumber daya alam, seperti penggunaan agregat kasar diganti menjadi agregat kasar dari limbah, seperti limbah plastik. Yang keempat, menggunakan limbah, yaitu seperti menggunakan plastik sebagai agregat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembuatan daripada green concrete, kita masuk kepada bagian kelima, yaitu material green concrete. Pada bagian 5 ini akan dibagi menjadi 2, yaitu 5A, bahan pengganti semen. Kelompok kami akan menjelaskan 2 jenis pengganti semen. Yang pertama, fly ash. Fly ash menurut Xgen, Hwang 2022, dan M. Weigel, S. Dandin, S. Bokil et al. 2024 adalah produk limbah dari pembakaran batu bara. Menurut Eka Putri et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 3 jenis PLTU yang mengantongi izin untuk pemanfaatan fly ash. Yang pertama ada PLTU Suralaya, PLTU Labuan, dan PLTU Indramayu. Berikut adalah video proses terjadinya fly ash dari UI KSBS TV PLN. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan dari kedua tabel kandungan kimia fly ash dan juga semen. Untuk yang di sebelah kiri adalah tabel kandungan kimia fly ash dari sumber Liana Sari E 2021. Dan untuk yang di sebelah kanan itu adalah tabel kandungan kimia semen dari sumber Biro Jaminan Kualitas dan Pengembangan Produk PT Semen Padang. Nah, dari hasil kedua tabel berikut, kita dapat melihat perbandingan presentasi chemical content dari fly ash dan juga semen. Untuk silikon dioksida fly ash didapat nilai 34,2%, sedangkan semen adalah 21,94%, yang artinya silikon dioksida fly ash lebih besar daripada semen. Untuk aluminium oksida fly ash ada 10,9%, sedangkan semen 5,46%, yang artinya fly ash juga aluminium oksidanya lebih besar daripada semen. Yang ketiga ada senyawa besi golongan 3 oksida didapat nilai 18,5%, sedangkan untuk semen nilainya adalah 3,43%, yang artinya untuk ketiga senyawa chemical content berikut, untuk yang fly ash jauh lebih besar daripada yang semen. Dan untuk chemical content lainnya dapat kita lihat daripada tabel yang mana ada yang jauh lebih besar fly ash daripada semen ataupun kebalikannya.
Oleh karena itu, menurut Sadariyaga et al. 2022, bahwa fly ash dapat menggantikan semen dari 20% hingga 60% dalam volume material beton rendah maupun yang tinggi. Nah, untuk slide selanjutnya akan membahas mengenai partikel atau mikroskopik daripada fly ash itu sendiri. Nah, gambar di sebelah kiri itu adalah gambar mikroskopis fly ash menurut Liang dan Wang tahun 2024. Jadi, fly ash itu memiliki partikel-partikel yang kecil dan berbentuk tidak teratur. Dan juga, fly ash ini itu memiliki struktur yang tidak padat dan juga banyak pori-pori kecil. Nah, untuk jenis bahan pengganti semen kedua yang akan kami bahas adalah slag atau GGBFS. Slag adalah jenis limbah padat curah. Menurut J. Kuo, Ye Pao, dan M. Wang tahun 2018, bahwa emisi dari slag itu sudah mencapai 170 hingga 250 juta ton setiap tahunnya. Dan untuk akumulasinya sendiri, itu sudah mencapai sekitar 1,8 miliar ton. Tapi untuk rasio pemanfaatannya, itu masih kurang dari 30%. GBFS ini sendiri adalah green cement, hasil sampingan pengolahan Granulated Blast Furnace Slag atau GBFS yang merupakan limbah dari produksi industri baja. Nah, untuk slide selanjutnya adalah video proses pembuatan GGBFS yang merupakan limbah dari produksi industri baja. Video ini memiliki sumber dari Nezar Al-Balkhi tahun 2023. Ground Granulated Blast Furnace Slag, or GGBS, is the additive for concrete that is made out of iron, in which it is molten and then cooled by water. After that, it is crushed or granulated. GGBS has many effects when it's used in concrete. Firstly, GGBS is very sustainable, so it reduces the carbon footprint when it's being produced. It provides sulfate and chloride resistance for concrete. It also increases the concrete workability. The common percentages of GGBS used in concrete are 30 to 50%. As a result, the early strength of concrete after 7 days will be lower than that of ordinary cement. The main reason for this is that it takes longer time to harden at the beginning. However, if a reasonable percentage of GGBS is used, then it can lead to the same strength as that of ordinary Portland cement after 28 days. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan kandungan kimia slag dan juga kandungan kimia semen. Untuk kandungan kimia slag itu didapat dari sumber Zhu et al. Tahun 2020. Sedangkan untuk yang semen itu sama ya, seperti penjelasan di slide sebelumnya, yaitu dari PT Semen Padang. Nah, kita bisa lihat nih, dari kedua tabel ini, perbandingan dari slag dan juga semen. Contohnya, untuk komponen kimia silikon dioksida, slag itu jauh lebih besar daripada semen, dengan nilai persentasi yang slag itu 33,7%. Nah, untuk yang semen itu 21,94%. Jauh lebih besar yang slag. Nah, selain itu, untuk yang aluminium oksidanya, slag itu 14,4%. Untuk semen, 5,46%. Berarti, aluminium oksida slag juga jauh lebih besar daripada semen. Nah, selanjutnya nih, ada kalsium oksida. Nah, kalau untuk kalsium oksidanya slag itu lebih kecil daripada semen. Jadi yang slag itu 41,7%. Untuk yang semen itu 65,07%. Nah, jadi jika kita baca nih, semua komponen kimia slag dan juga semen kita bandingkan, itu ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih kecil. Tapi kan kita harus lihat lagi kepada komponen-komponen yang paling pentingnya. Nah, untuk komponen paling pentingnya nih, misalnya ada untuk silika dioksida, aluminium oksida, untuk besi oksidanya juga. Nah, itu slag masih bisa dikatakan sebagai bahan pengganti atau substitusi semen karena kandungan kimianya itu
jauh lebih besar atau mendekati semen. Nah, selanjutnya di slide ini akan membahas mengenai gimana sih partikel atau mikroskopik dari slag atau GGBFS. Nah, ini bisa dilihat ya dari gambar ini, itu untuk partikel-partikel atau mikroskopik dari slag, dan ini didapat dari sumbernya Zhang M 2024. Baik, untuk selanjutnya itu topik mengenai bahan pengganti agregat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas dua yang bisa dapat menjadi pengganti agregat. Yang pertama itu adalah limbah plastik. Limbah plastik merupakan limbah yang sangat sulit terurai, dikutip dari Fajriyati Acidah, Andi Marinindriani, dan Gunaidi Utomo 2024. Pada tahun 2015 dikutip dari artikel Plastic Waste Inputs from the Land into the Ocean, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah negara China. Dikutip dari jurnal Watani Vision dan Iwanami 2024, limbah plastik itu termasuk ke dalam dua kategori. Yang pertama itu kategori termoplastik. Pada kategori ini, limbah plastik itu dapat dicairkan berulang kali tanpa kehilangan sifat-sifatnya. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini ada yang pertama itu polyethylene terephthalate atau PET, di mana PET ini merupakan bahan dasar pembuatan dari botol minuman pada kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada polyethylene densitas tinggi atau HDPE, ada yang densitas rendah atau LDPE, dan polipropilena atau PP, dan polistirena atau PS, di mana keempat bahan ini merupakan bahan dasar dari pembuatan kantong plastik. Kemudian untuk kategori kedua itu ada termoset, di mana pada kategori ini limbah plastik itu mengalami proses pemadatan satu kali dan tidak dapat dicairkan lagi. Kemudian bahaya dari limbah plastik ini, dikutip dari detik.com, bahaya yang ditimbulkan dari limbah plastik ini yang pertama itu adalah pencemaran air, tanah, dan udara. Limbah plastik akan menyebabkan pencemaran tanah dan air selama terjadinya dekomposisi. Limbah plastik juga jika dibakar itu akan mengakibatkan adanya polusi udara, yaitu karbon dioksida yang berlebihan. Kemudian bahaya yang kedua itu adalah banjir. Limbah plastik yang sering dibuang sembarangan pada saluran air, sungai, dan lainnya itu akan dapat menyebabkan saluran air tersumbat sehingga dapat menimbulkan terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga itu adalah hewan-hewan mati. Ini biasanya itu terjadi pada hewan-hewan di laut karena sampah limbah plastik ini sering dijumpai banyak dibuang ke dalam laut sehingga dapat menyebabkan habitat hewan-hewan di laut itu dapat terancam punah. Kemudian untuk yang kedua itu adalah bahan pengganti agregat. Yang kedua adalah limbah cangkang kelapa sawit atau palm kernel shell. Dikutip dari Syarifuddin Yunanda dan Anjani tahun 2021, 60% dari produksi minyak kelapa sawit merupakan limbah cangkang kelapa sawit, di mana cangkang kelapa sawit itu merupakan bagian pelindung dari kelapa sawit yang berstruktur keras, di mana cangkang kelapa sawit ini memiliki beberapa zat penyusunnya, itu ada selulosa sebesar 26,27%, hemiselulosa 12,61%, dan lignin sebesar 42,96%. Selanjutnya kita masuk nih ke bagian yang keenam, yaitu green concrete. Nah, di sini untuk 6A-nya itu membahas mengenai paving block semen Portland. Nah, jadi kan biasanya tuh paving block seperti yang kita ketahui pada umumnya itu dibuat salah satu bahannya itu adalah semen. Nah, jadi karena di sini kami membahas green concrete-nya, jadi yang di-highlight itu green concrete-nya. Jadi bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Jadi kami itu mengambil salah satu contoh penelitian dari Chandra MR, Mangangka IR, dan Winda RS tahun 2024 dengan judul pemanfaatan fly ash dari PLTU 3 Sulut
untuk substitusi sebagian semen pada produksi paving block sebagai upaya pengurangan limbah fly ash dan emisi CO2. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa emisi CO2 di Indonesia itu cukup besar. Jadi kita perlu nih melakukan penelitian-penelitian, dan pastinya sudah ada ya penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai gimana sih cara untuk mengurangi limbah fly ash dan juga untuk mengurangi emisi CO2. Ya ini contohnya menggunakan paving block yang semennya itu disubstitusi sebagian dengan limbah fly ash gitu. Nah, jadi untuk PLTU 3 Sulut itu tuh menghasilkan fly ash yang cukup besar ya, bisa dibilang di perharinya, yaitu mencapai 10 ton. Nah, jadi untuk pemanfaatan fly ash ini tuh bisa dibilang masih terbatas gitu ya. Jadi masih ada nih namanya penumpukan limbah yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya tuh produksi paving block ini masih menggunakan semen Portland biasanya ya. Nah, ya namanya menggunakan semen Portland berarti itu berdampak negatif bagi lingkungan. Kenapa? Karena emisi dari CO2-nya yang dihasilkan itu hanya untuk 1 kg semen aja itu sudah mencapai 8,43 gram. Jadi bisa dinilai ya bahwa itu tuh udah tidak ramah lingkungan gitu. Nah, selanjutnya, volume timbunan fly ash yang semakin meningkat itu berarti menimbulkan semakin banyaknya masalah baru. Nah, jadi si limbah fly ash ini harus kita manfaatkan kembali. Nah, dengan dimanfaatkan kembali dengan menggunakannya sebagai substitusi semen, jadi volume fly ash dari penampungan limbah itu tuh bisa berkurang, dan juga berkurang itu bisa berdampak positif karena kita menggunakannya untuk membuat paving block yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah, selanjutnya ini ada tabel komposisi kimia fly ash dari penelitian yang sama dari yang tadi. Nah, di sini mereka melakukan pengujian XRF fly ash di laboratorium ya, laboratorium mineral dan material di Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Jadi didapat nih presentasi di setiap parameter komposisi kimianya. Bisa kita lihat setiap persennya dan bisa dibandingkan juga ke semen bahwa fly ash ini masih bisa dikatakan sebagai substitusi, sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada tabel mengenai pengurangan emisi CO2 dan pengurangan limbah fly ash dalam satu buah paving block. Nah, jadi dengan dibuatnya paving block menggunakan fly ash, kita nih bisa menghitung atau menganalisis berapa sih pengurangan emisi CO2 dan pengurangan limbah fly ash untuk satu buah paving block gitu. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ya, untuk misalnya fly ash dengan presentasi 0%, itu berarti material semennya yang digunakan 0,558 kg. Nah, berarti emisi CO2 yang dihasilkan itu 0,47 kg. Nah, dia untuk pengurangan limbah fly ash-nya 0 kg. Kenapa? Karena tadi fly ash-nya nggak dipakai kan, masih 0% gitu. Nah, untuk presentasi 10%, berarti semen yang digunakan itu 0,502 kg. Fly ash-nya dipakai 0,056 kg. Nah, emisi yang dihasilkan itu 0,423 kg. Sedangkan untuk pengurangan limbah fly ash-nya itu 0,056 kg. Berarti ada nilainya dari kita menggunakan fly ash itu, ada hasil pengurangan yang didapatkan sampai ke persentase 50% yang diteliti oleh Chandra et al. Gitu. Itu sampai ke pengurangan fly ash-nya itu 0,279 kg. Nah, untuk slide berikutnya ini
sama perhitungan emisi CO2 dan juga pengurangan limbah fly ash-nya, tapi ini itu per hari. Jumlah berapa ton dalam satu hari gitu. Jadi misalnya untuk yang 30% menggunakan fly ash 30%. Nah, semennya itu digunakan 1,954 ton. Kalau fly ash-nya digunakan 0,837 ton. Emisi yang dihasilkan itu 1,645 ton. Tapi pengurangan limbah fly ash-nya itu 0,837 ton. Nah, setelah kita lihat juga ya dari tabel ini, semakin banyak kita menggunakan semen, semakin banyak kita menggunakan semen, berarti emisi CO2-nya itu semakin meningkat juga. Tapi kalau misalnya kita semakin banyak menggunakan fly ash, berarti emisi CO2-nya itu berangsur-angsur menurun dan pengurangan akan limbah fly ash itu semakin meningkat gitu. Nah, selanjutnya ini ada juga dari jurnal penelitian yang lain dari Haristama et al. Tahun 2020. Ini menunjukkan hasil kuat tekan paving block dengan penambahan 0% fly ash, baru nanti ada yang 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kuat tekan paving block jika tidak menggunakan fly ash itu ada 3 pengujian, yaitu ada 9,72 MPa, 8,89 MPa, dan 8,34 MPa. Nah, kita bandingkan nih dengan yang menggunakan 5% fly ash. Nah, kalau dilihat memang lebih turun ya daripada tidak sama sekali menggunakan fly ash. Tapi kita bisa lihat untuk persentase berikutnya yang 10%. Dia kalau kita lihat dia semakin naik dari yang 7, jadi 8,6. Dia semakin naik. Baru yang 15% juga kuat tekannya semakin naik gitu. Terus untuk yang 20% itu juga kuat tekannya juga semakin naik, bahkan mencapai 9,72 MPa untuk pengujian pertamanya. Berarti jika kita menggunakan persentase fly ash-nya semakin banyak, berarti kuat tekannya juga semakin meningkat gitu. Nah, untuk dari data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2022 itu dikatakan jumlah fly ash itu semakin banyak karena 2 hal, yaitu perkembangan industri manufaktur dan juga kebutuhan listrik meningkat yang dipasok oleh PLTU. Jadi, untuk jumlah faba dari PLTU pada 2021 itu bisa mencapai 12 juta ton. Nah, sedangkan di tahun 2027 mendatang sudah diperkirakan bahkan bisa mencapai 16,2 juta ton untuk fly ash-nya. Jadi, dengan adanya data tersebut kita sudah bisa mewanti-wanti dari sekarang untuk lebih banyak menggunakan bahan-bahan limbah yang kita daur ulang atau kita gunakan kembali menjadi sebuah inovasi gitu. Seperti ini kan ada paving block menggunakan limbah fly ash gitu. Jadi tetap mengusung tema green concrete gitu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah normal strength concrete atau NSC. Dikatakan normal strength concrete atau NSC apabila beton itu memiliki kuat tekan antara 15 sampai 40 MPa. Seperti beton pada umumnya, untuk normal strength concrete ini material penyusunnya itu terdiri atas semen, agregat kasar, agregat halus, dan air. Berbicara mengenai green concrete, suatu beton dikatakan green concrete apabila beton tersebut mengandung material daur ulang dalam komponennya. Komponen ini dimaksudkan ke material penyusun dari beton itu sendiri. Material penyusun beton sendiri itu dapat meliputi semen atau agregat kasar ataupun agregat halus. Contoh seperti penelitian yang berjudul analisis kuat tekan beton K225 menggunakan limbah cangkang kelapa sawit sebagai pengganti agregat kasar.
Penelitian ini dilakukan oleh Syarifudi, Yunanda, dan Anjani pada tahun 2021, di mana pada penelitian ini mereka menggunakan 5 cangkang kelapa sawit sebagai pengganti agregat kasar dengan persentase tertentu, yaitu dari 0%, 5%, 10%, sampai 15%. Dan hasil yang diperoleh itu dapat dilihat pada grafik 4.6, di mana dapat kita lihat semakin besar persentase limbah cangkang kelapa sawit yang digunakan, maka kuat tekan yang dihasilkan oleh beton itu semakin mengalami penurunan. Baiklah, selanjutnya masuk pada UHSC sebagai green concrete. Namun sebelum masuk kepada UHSC sebagai green concrete, sebelumnya kita akan membahas apa itu UHSC normal. Nah, UHSC ataupun Ultra High Strength Concrete merupakan jenis beton yang memiliki kuat tekan yang sangat tinggi yang berkisar antara 130 hingga 250 MPa. Nah, UHSC memiliki durability yang lebih baik terhadap asam, kebakaran, maupun ketahanan jangka panjang. Nah, aplikasi dari UHSC ini sendiri yaitu yang pertama pada struktur yang membutuhkan ketahanan tinggi terhadap abrasi, yaitu pada lantai pabrik, jalan raya, dan struktur lainnya yang sering mengalami gesekan. Yang kedua yaitu pada struktur bangunan dengan bentang panjang, yaitu contohnya seperti pada jembatan, gedung pencakar langit, dan struktur lainnya yang membutuhkan tekanan tinggi. Yang ketiga yaitu pada struktur yang sering terpapar bahan kimia, yaitu seperti kolam renang, tangki kimia, dan struktur lainnya yang terpapar bahan kimia korosif. Dan yang keempat yaitu pada struktur yang membutuhkan ketahanan api tinggi, seperti gedung pencakar langit, terowongan, dan struktur lainnya yang membutuhkan ketahanan api yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu Green UHSC. Green UHSC merupakan beton yang diproduksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Salah satu Green UHSC yaitu pergantian material dari limbah, seperti pada penelitian Maklat et al. Pada tahun 2023 yang menggunakan ampas tebu dan abu batang jagung sebagai pengganti agregat. Nah, menurut FAO pada tahun 2022, produksi global dari tebu mencapai 1,9 miliar ton per tahun 2018. Nah, pada tabel di samping dapat kita lihat skema dari pada panen tebu hingga menghasilkan abu batang tebu, yaitu dimulai dari panen tebu, lalu tebu tersebut diekstraksi untuk diambil sarinya dan diproses menjadi gula. Lalu ampas dari tebu tersebut diboiler hingga menghasilkan limbah abu batang tebu. Lalu selanjutnya limbah batang jagung. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO-STAT, limbah batang jagung mencapai 883 juta ton per tahun sesuai datanya pada tahun 2019. Nah, limbah batang jagung ini akan dibakar hingga menghasilkan limbah batang jagung dalam bentuk abu. Nah, pada tabel di slide, menurut penelitian Maklat tahun 2023, bahwa physical properties dan chemical composition daripada semen dan abu batang tebu serta abu batang jagung adalah sama, namun dengan komposisi yang berbeda. Nah, karena chemical composition yang sama, maka abu batang jagung dan abu batang tebu dapat menggantikan peran semen pada beton. Nah, selanjutnya kita masuk pada conclusion grafik dari penelitian Maklat tahun 2003. Disimpulkan bahwa yang pertama, penambahan SBA dan CSA pada UHPC dapat meningkatkan compressive strength dibandingkan menggunakan beton normal. Yang kedua, penambahan SBA dan CSA dapat meningkatkan splitting tensile strength daripada beton dibandingkan menggunakan semen ataupun beton normal. Yang ketiga,
penambahan SBA dan CSA dapat meningkatkan flexural strength daripada beton normal. Dan yang keempat, penambahan SBA dan CSA dapat meningkatkan modulus elasticity daripada beton normal. Lalu yang selanjutnya dapat kita lihat grafik dari cost analysis, di mana kita lihat pada beton normal kita mengeluarkan lebih banyak cost daripada beton dengan penambahan SBA dan CSA. Nah, dari 5 grafik kesimpulan dari penelitian Maglat tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan abu batang tebu dan abu batang jagung sebagai material pengganti semen jika dalam komposisi tertentu dapat menjadikannya sebagai green UHPC karena memenuhi persyaratan dari green concrete, yaitu yang pertama mengurangi emisi karbon, di mana pada penelitian ini mengurangi penggunaan semen sebagai penyumbang emisi karbon dalam dunia konstruksi, di mana pada penelitian ini digunakan abu batang tebu dan abu batang jagung sebagai pengganti semen. Yang kedua, performa dan daya tahan lebih baik. Nah, sesuai grafik perbandingan di atas, dapat kita lihat bahwa penggantian dari semen ke limbah batang jagung dan tebu dalam moralitas tertentu mengakibatkan performa dan daya tahan dari UHPC meningkat. Selanjutnya, tidak ada peningkatan biaya. Nah, pada grafik cost analysis dapat kita lihat bahwa biaya pembuatan beton normal lebih banyak daripada beton yang mengandung limbah abu dari batang jagung dan batang tebu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai green concrete. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.